Terima kasih Tuhan memberkati semua kita yang hadir hari ini ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kontrol Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan saya membawa pesan dari surga buat saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Dia sangat mengasihi dan dia tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Dan saya tahu oleh anugerahnya, oleh kebaikannya kita bisa ada sampai hari ini. Saya minta nada A, kita akan terima tubuh dan darahnya. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan dan anggur yang ada di tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan terjebak dalam rutinitas. Karena ini bukan perbuatan kita kepada Tuhan, tapi ini perbuatan Tuhan kepada kita. Alkitab berkata setiap kali kamu melakukannya, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, tapi setiap kali. Ada orang yang melakukannya berkali-kali dalam sehari, ada orang yang melakukannya sampai 12 kali dalam seminggu, ada orang yang melakukannya setiap hari. Karena di Alkitab dalam Kisah Rasul, setiap hari mereka berkumpul bersama-sama dan memecahkan roti. Kenapa? Yang kita perlu ingat adalah kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, ingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita pegang roti, firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil roti, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Tuhan tidak punya benjolan, tubuh Tuhan tidak punya kanker, diserahkan bagi kita. Dan tubuh kita yang ada benjolan, tubuh kita yang ada masalah, diambilnya dan dipakukan di kayu salib. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya engkau telah menjadi sembuh. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima kesembuhan, terima berkat Tuhan, dan makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami ingat Engkau sudah menanggung segalanya. Itu sebabnya kami berdiri dengan percaya. Tubuh kami makin hari makin sehat, ginjal kami baru, kami punya pankreas bagus, kami punya jantung bagus. Di dalam nama Yesus kami hidup di atas kebenaran dan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Angkat cawan, sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian yang lama? Kita dituntut. Apa itu perjanjian yang baru? Allah menyediakan. Apa itu perjanjian yang lama? Kamu harus. Apa perjanjian yang baru? Aku akan berkati, aku akan melindungi. Dan ia berkata, ini perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Tidak ada yang bisa mengagalkannya. Perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya. Sebab setiap kali kau makan dan minum roti dan cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa semua tuduhan, intimidasi, rasa bersalah, rasa tertolak, rasa malu sudah dipakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan hari ini engkau sangat layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat darahnya sementara membasuh dan melingkupi saudara semua. Percayakah saudara bahwa ini persekutuan dengan darah Yesus? Minum dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memandang hari esok dengan tertawa. Tidak lagi ada tuduhan, tidak lagi ada dakwaan. Karena Tuhan telah bebaskan kami dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Jangan hidup dengan fakta, tapi hidup dengan kebenaran. Kalau saudara lihat saldo di ATM saudara sudah tidak bisa lagi buat transaksi, itu fakta.
Kebenaran berkata, Tuhan akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Begitu saudara periksa darah, saudara lihat hasilnya dan dokter berkata ada masalah 1, 2, 3, 4, itu fakta. Tapi kebenaran berkata oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Jadi mari kita hidup di atas kebenaran bukan karena fakta. Iman tidak menyangkali fakta, tapi iman tidak membangun percaya di atas fakta, tapi membangun percaya di atas kebenaran. Pilatus pernah bertanya, apakah itu kebenaran? Dan saudara-saudara, di dalam perjanjian lama dikatakan kalau ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan Mazmur dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka lewat kebenaran. Dengan kebenaran-kebenaranmu adalah firman Tuhan. Jadi semua yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah kebenaran. Bisa bilang amin? Kalau telinga saudara-saudara pakai untuk dengar terus kebenaran, hati iman timbul, kemudian telinga saudara awet, saudara-saudara ya. Jadi telinga tuli itu karena terlalu banyak dengar gosip, saudara-saudara ya. Lebih baik dengar gospel, saudara. Saudara punya telinga sehat, karena disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Aduh Pak, saya pendengaran ini sudah mulai kurang bagus. Tentu, saya tidak nuduh saudara ya. Tapi kalau banyak dengar firman Tuhan menyembuhkan, saudara-saudara ya. Sebab Tuhan jadikan kita punya telinga itu untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan yang lain. Donald Trump punya kata-kata jangan direnungkan, ya. Putin punya kata-kata jangan dibicarakan. Tuhan punya perkataan lah yang kita bicarakan. Nah, saudara tahu di dalam masyarakat Israel ada yang namanya Shema Israel atau dengarlah Israel, ya. Saudara, Shema itu artinya mendengar. Anak-anak itu indera pertama yang paling berfungsi pertama kali adalah telinga. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan membuat mujizat orang tuli mendengar, bukan orang tuli melihat. Kalau orang tuli melihat, banyak orang tuli bisa melihat, saudara-saudara ya. Orang buta melihat dan orang lumpuh berjalan. Nah, 3 hal ini yang sangat penting dalam menjalani hidup ini. Nah, bagian tubuh dari anak atau bayi yang paling pertama kali berfungsi adalah telinga. Kadang matanya belum bisa bedakan mana mamanya, mana orang lain, tapi telinga bisa tahu mana suara mamanya. Ya, jadi saudara-saudara 9 bulan di dalam kandungan waktu dia dibentuk, maka telinga yang mulai dibentuk Tuhan itu yang pertama kali berfungsi mendengar detak jantung dari mamanya. Sampai dia lahir dia udah hafal detak jantung mamanya. Makanya sudah lihat anak kecil kalau ditaruh di dada mamanya langsung sono. Kenapa? Ini bunyi yang saya sudah dengar sejak dari dalam kandungan. Ini bunyi yang sudah saya dengar sejak dari dalam perut. Jadi dia nyaman sekali begitu dengar detak jantung mamanya duk-dak. Ini sama saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, waktu dia belum kenal orang, saudara, suara orang tuanya, suara mamanya dia pasti tahu. Sudah kumpul anak-anak di satu ruangan, lalu mamanya masuk dan berseru. Itu dari semua ruangan, dari semua anak yang ada di ruangan itu cuma satu anak yang tahu ini suara mamanya. Dia akan berespon, walaupun dia belum kenal orang, tapi dia tahu ini suara mamanya. Jadi saudara, telinga ini penting, gerbang ini perlu kita jaga untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Makanya saya ajak saudara kalau membaca firman Tuhan sambil bersuara. Ya, ada tertulis ya, merenungkan saja bersuara. Merenungkan haga itu artinya bergumam, ya. Ada tertulis. Nah, sama seorang kalau lagi jengkel kepada seseorang dia juga bergumam, itu merenungkan. Biar mampus ditabrak mobil di jalan, biar mampus, biar hancur. Itu bergumam, itu sama sebetulnya. Nah, daripada saudara berdoa orang lain mampus di jalan, lebih baik saudara memberkati. Saudara, kenapa? Saudara yang pertama kali mendapat berkat, saudara ya. Jadi haga artinya bergumam, ya. Ada tertulis, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Nah, saudara ya, tiba-tiba sudah rasa kuat, tiba-tiba karena firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55, seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali, demikianlah perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang banyak dengar firman Tuhan jauh lebih berhikmat ya. Ulangi ya, Mazmur 119 ayatnya yang ke-97 ya, betapa ku cintai firman-Mu Taurat-Mu, aku merenungkan haga, mengucapkannya, aku lebih bijaksana, aku lebih berakal budi, aku lebih mengerti. Aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, aku lebih berakal budi dari pengajarku, dan aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Jadi saudara-saudara bisa lihat bahwa kalau ada firman Tuhan, saudara masih ingat Salomo, bagaimana dia menyelesaikan masalah di antara 2 ibu yang bertengkar, mengklaim bahwa ini anak mereka. Ya, yang satu bilang ini anak saya, bukan ini anak saya. Tidak ada titik temu, akhirnya Salomo dengan hikmat Tuhan dibilang, Algojo, bawa parang ke sini, bawa pedang ke sini. Untuk apa? Belah ini anak 2, kasih setengah buat ibu yang satu dan setengah untuk ibu yang satu. Lalu ibu yang asli itu bilang, aduh jangan belah dia, biar sudah, kasih ke ibu yang itu saya terima apa? Lalu Salomo bilang, ini ibu yang asli. Sebab ibu yang asli tidak akan rela dan tidak mau melihat anaknya disembelih di depan matanya. Sudah bisa lihat,
aku lebih bijaksana. Dari musuh-musuhku, aku lebih berakal budi. Dari para pengajarku, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saudara-saudara, firman Tuhan membuat kita lebih mengerti. Yesus pada waktu umur 12 tahun, dia bersoal jawab di bait Allah. Dan orang-orang tua pada waktu itu berkata, dari mana hikmat ini? Dia lebih mengerti daripada kita. Dia lebih tahu daripada kita. Saudara, jangan anggap remeh orang yang punya firman Tuhan. Karena semua perkataan mereka kadang kelihatan tidak masuk akal. Tapi perkataan-perkataan mereka perkataan kemenangan. Firman Tuhan adalah firman yang memberikan kita kemenangan. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita akan singkapkan telinga kita, sindengkan seperti di dalam Amsal pasal 4 ayat yang 20. Hai anakku, ya, perhatikanlah perkataanku, sendengkanlah telingamu, arahkanlah telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita putar jam kita kembali ke zaman di mana Tuhan Yesus hidup, maka sekarang ini Tuhan Yesus sementara menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang lain. Karena tanggal 18 kemarin kita merayakan Good Friday atau Jumat Agung, tanggal 20 hari kebangkitan, ya. Dan itu pawai obor di mana-mana hari Minggu subuh itu saudara-saudara, ya. Lalu dia mulai menampakkan diri. Nah, kalau ikut kalender minggu ini, hari Minggu kedua, minggu berikut ini, ya, 8 hari kemudian, ini Thomas hadir di kamar loteng Yerusalem. Saya ingatkan sekali lagi buat saudara bahwa batu yang terguling di kuburan itu bukan supaya Yesus keluar. Karena tidak perlu batu itu terguling, tubuh kemuliaan sudah Tuhan berikan, di mana dia bisa menembus tembok, orang lagi kumpul, semua pintu terkunci, dia bisa masuk dan bilang, Shalom, ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi batu yang terguling itu supaya orang dari luar bisa masuk ke dalam dan lihat bahwa Yesus bangkit. Jadi Yesus sudah tidak ada di dalam sebelum batu itu digulingkan. Ya, sebab tidak perlu batu terguling untuk dia keluar karena tubuh kemuliaan. Nah, ini yang disebut dengan kebangkitan yang lebih baik dan dia yang sulung sudah mengalaminya. Lazarus bangkit lagi tapi masih tubuh yang sama, disebut kebangkitan saja. Anak muda dinain bangkit lagi tapi masih tubuh yang sama karena mati lagi, ya. Lazarus mati lagi, anak muda dinain mati lagi. Tetapi ada kebangkitan yang luar biasa yang disebut kebangkitan yang lebih baik. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 25, ibu-ibu telah memperoleh anaknya karena dibangkitkan. Nah, ini kebangkitan biasa, tetapi yang lain menolak untuk dibebaskan karena mereka ingin mengharapkan dan mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara, ada kebangkitan yang lebih baik yang sudah dimiliki oleh Tuhan yang disebut dia yang sulung. Nanti semua kita akan mengalami kebangkitan yang lebih baik itu. Bisa Elsa? Tadi sudah ada di pagi hari, ya, diucapkan langsung tinggal diklik aja. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25, ibu-ibu telah memperoleh anak-anaknya, telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Hanya bilang dibangkitkan saja. Kenapa? Karena ini kebangkitan biasa, bangkit biasa. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Dikasih berkelahi dengan singa tidak minta dibebaskan. Dikasih berkelahi dengan gladiator tidak minta dibebaskan. Tidak kirim surat untuk minta grasi daripada kaisar. Orang-orang yang disiksa, ada yang ditangkap dan dibuat, ditaruh di tiang gantungan dan pada sore hari disiram dengan ter, kemudian dibakar. Orang berpikir ini penerangan jalan. Padahal itu orang-orang yang menolak untuk dibebaskan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan, karena mereka rindu, karena mereka akan beroleh kebangkitan yang lebih baik. Forever yang selama-lamanya muda, tidak lagi sakit gigi, tidak lagi migrain, tidak lagi punya masalah. Semua kita sehat, itu kebangkitan yang luar biasa. Nah, urutannya ada, pada waktu sangkakala dibunyikan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan, opa, oma, tete, nenek, ipar, mertua, anak yang sudah mati lebih dulu dalam Tuhan, akan dibangkitkan lebih dulu. Sesudah itu kita yang masih hidup akan diubahkan. Itu namanya tubuh kemuliaan. Bertemu dengan Tuhan, selama-lamanya kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dan nanti kita akan turun juga. Jadi ada kedatangan rahasia atau rapture, itu kedatangan Tuhan untuk orang percaya. Lalu ada kedatangan yang kedua, untuk membebaskan Israel. Nah, itu kita sama-sama nanti kakinya berjejak di Bukit Zaitun, bukit itu terbelah dan kita akan menangkan pertempuran dan Tuhan akan membangun kerajaan 1000 tahun. Aku melihat Yerusalem yang baru turun dari sorga, ya,
bumi yang baru, iblis diikat selama 1000 tahun, sedikit eskatologi, supaya saudara juga mengerti bahwa nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan saudara-saudara, ada sebuah lembah ketika saudara naik ke Gunung Hermon, ke Gunung Karmel kalau di Israel, sebelahnya itu Gunung Tabor, ya. Gunung Tabor itu mereka peringati sebagai tempat di mana Tuhan berubah rupa. Yang seberangnya lagi itu ada Gunung Karmel, dan di bawah itu ada namanya Lembah Yisrael yang disebut dalam Perjanjian Lama, dan itu disebut dalam kitab Wahyu Lembah Harmagedon. Sama. Har itu bukit, Megiddo itu gunung, ya, nama bukit, ya, Harmegiddo atau Harmagedon. Dan semua orang yang melihat, jenderal-jenderal, pakar-pakar militer, setiap kali mereka datang ke sana mereka lihat begini, ini tempat pertempuran yang paling hebat, dan nanti seluruh kekuatan dunia akan dipusatkan di sana, karena satu waktu firman Tuhan pasti akan digenapi. Tidak mungkin perkataan Tuhan gagal. Minggu-minggu kemarin saya sudah bilang, Jenderal Titus yang berkuasa di dunia hari itu sudah berkata, jangan hancurkan bait suci. Tetapi 40 tahun sebelumnya anak Allah sudah berkata, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain, dan perkataan Tuhan Yesuslah yang terjadi. Kalau Tuhan berkata, aku memelihara dan melindungi engkau, mau Trump kasih naik tarif sampai 200.000% pun, saudara pun akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengontrol segala sesuatu. Persoalannya, jangan pernah menjadikan institusi, perusahaan, kantor di mana saudara bekerja sebagai satu-satunya resource. Jadikan Tuhan sebagai resource. Ya, Kejadian 15, Abraham jangan takut, akulah perisaimu, akulah upahmu, ya, akulah gajimu. Jadi kalau orang tahan insentif saudara, ya, orang tahan hak saudara, saudara tidak stres karena saudara tidak menjadikan kantor sebagai resource. Tuhan punya bendahara di muka bumi masih sangat banyak, dan saudara kalau Tuhan yang perintahkan, tidak ada yang bisa menahannya. Saya pernah pagi-pagi belum sadarkan diri, bahkan belum kumpul nyawa, orang bilang kumpul nyawa, tiba-tiba Tuhan bilang transfer buat orang ini. Habis itu saya tidur lagi saudara-saudara, ya. Tapi itu buat saya itu kejadian yang tidak biasa. Ada satu dorongan yang luar biasa, bangun, ambil handphone, saya transfer. Habis itu saya tidur lagi. Setelah itu orang yang saya kirim dia bilang, Bapak, kok Bapak bisa tahu saya ada dalam kesulitan yang luar biasa? Saya mau berkata buat saudara, kalau Tuhan bisa bangunkan saya di pagi hari untuk jawab kebutuhan orang ini, Tuhan juga bisa membangunkan bendahara-bendahara Tuhan yang ada full di muka bumi ini untuk kirim berkat buat saudara. Sepanjang sudah menjadikan dia sebagai sumber, dia punya bendahara banyak sekali di muka bumi. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Kau terlalu berharap di kantor, kau terlalu berharap kau punya insentif, kau terlalu berharap kau punya bagian. Tenang saja, ya. Apalagi sekarang saya dengar hampir semua SN mereka bilang, Bapak, kami tidak bisa buat lebih banyak lagi. Kenapa? Semua dipotong Pak sekarang. Perjalanan dinas dipotong, semua dipotong. Terus saya tanya, Tuhan ada potong dia punya anugerah dari surga ke tidak? Dia bilang, oh kalau itu tidak Pak. Lo kenapa kau berharap sama barang-barang yang dipotong? Berharap sama Tuhan yang tidak pernah memotong berkat buat saya dan saudara. Amin. Kasih tahu di sebelahnya, saya setuju dengan pendeta itu. Haleluya. Itu sebabnya aku berharap, kata kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 21. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Kebenaran, firman Tuhan, khotbah, janji Tuhan. Itu sebabnya aku berharap. Taruh harap kepada Tuhan. Taruh harap kepada manusia kecewa. Taruh harap kepada kantor kecewa. Taruh harap kepada perusahaan kecewa. Hari-hari ini banyak perusahaan yang tiba-tiba bikin PHK tanpa AEO, saudara, ya. Tiba-tiba kamu diberhentikan. Nah saudara-saudara, bagi orang yang menaruh harap kepada Tuhan, dia tidak pernah akan kekurangan jalan. Dia tidak, bahkan dia berkata, terima kasih karena perusahaan pecat saya, maka saya bisa punya usaha yang baru ini. Oh ya, kadang-kadang perlu dipecat untuk dapat dia belum bapak sumur-sumur yang baru, ya. Waktu Ishak menggali sumur, ya, dalam Kejadian 26 mereka bilang, ini kami punya sumur, padahal dia yang gali ini. Ini sumur yang digali zaman Abraham. Ini siapa orang tua punya warisan ini. Ini diambil. Nah saudara-saudara, berhenti bertengkar soal warisan. Karena kita hidup bukan karena warisan orang tua. Kita hidup karena warisan janji Tuhan. Saya melihat ada orang yang tidak ambil warisan. Tapi hidup diberkati oleh Tuhan. Dari 12 suku Israel ada satu suku yang tidak dikasih warisan. Namanya Lewi. Tapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Jadi saya hidup bukan karena warisan. Saudara juga hidup bukan karena, Pak itu kalau dijual luar biasa. Kalau kau tidak diberikan hikmat untuk mengelola, habis. Ada anak di Surabaya yang diwariskan 8 kilo emas, saudara-saudara, ya. Hari ini jadi jual bensin di pinggir jalan. Kenapa? Kebenaran tidak menyertai. Semua harta lenyap. Tapi kalau ada kebenaran, dari tidak ada menjadi ada, akan menjadi bagian kita. Haleluya. Nah saudara-saudara,
harap kepada Tuhan, karena Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Sepanjang musim, sepanjang tahun, ia tetap hijau, ia tetap berbuah. Musim boleh berganti, ia tetap berbuah. Kenapa? Akarnya sudah bertemu kepada janji Tuhan, dan dari sana dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan pengharapan. Bahkan di tengah-tengah krisis, Ishak bisa survive, dan Ishak bisa menikmati kelimpahan yang luar biasa, sampai Raja Abimelek berkata, engkau sudah jauh lebih berkuasa bagi kami daripada kami. Saudara-saudara, Ishak bisa sewa tentara, dia bisa pakai uang untuk kekuatan menghajar, tapi tidak, dia tetap mengandalkan Tuhan. Mazmur 126, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar yang luar biasa dalam hidupmu. Saya percaya orang akan berkata, Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu hidup, telah saya lihat Tuhanmu ajaib dan luar biasa. Mazmur 126 itu pengharapan di tengah-tengah penderitaan, ya. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, bukan mimpi tapi seperti mimpi. Kalau Tuhan berkata seperti mimpi tapi bukan mimpi, ini fakta, ini kenyataan. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Di tengah penderitaan kita bisa tertawa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, ada sukacita. Mazmur 127 berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Judulnya di tengah-tengah penderitaan. Dan berkatalah segala bangsa, berkatalah orang-orang, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mana ayatnya? Pokoknya yang disebutkan langsung muncul. Habis ini kok jadi STH, sarjana teologi ya saudara-saudara. Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap kepada kita, maka kita bersukacita. Naik di ayatnya yang kedua, ya. Naik di ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Sama-sama sambung. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Siapakah orang-orang ini? Yang ada di ruangan ini, yang telah ditebus dengan darah Yesus, yang ada di rumah, yang hari ini mungkin belum bangun pergi ke gereja, berhenti kutu kol tergereja, Tuhan terberkatiku. Tuhan memberkatimu. Lama-lama dia tahu Tuhan mengasihi dia, berkat itulah yang mendorong dia kepada kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Jangan kembali ke perjanjian lama, saudara. Kamu harus. Tuhan mengasihimu. Masa Tuhan mengasihi? Iya, Tuhan memberkatimu. Tuhan mengasihimu. Dan ketika dia sadar dan bertemu dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itulah yang mendorong dia untuk mencari Tuhan. Jadi saudara, tahulah bahwa kita datang ke rumah Tuhan itu karena kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Saya mau tanya buat saudara. Waktu Tuhan membuat mujizat dalam Lukas pasal 5, di mana semalam-malaman Petrus dan teman-temannya menangkap ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu pagi-pagi ketika Tuhan pinjam perahunya menjadi mimbar untuk berkhotbah. Sesudah berkhotbah, perahu yang sama yang Tuhan ada duduk di dalamnya, dia bilang, mari kita buang tolakan ke tempat yang sedikit dalam dan tebarkan jaringmu. Waktu jaring itu, ya, waktu Simon berkata, sepanjang malam di waktu ikan bangun, di waktu yang tepat untuk membuang jaring kami tidak mendapat apa-apa. Apalagi sekarang, waktu belum ada kenaikan tarif, kami juga tidak dapat apa-apa. Apalagi sekarang tarif sudah naik, saudara-saudara ya. Waktu tarif masih normal-normal, kami juga belum punya kelimpahan. Apalagi sekarang tarifnya sudah gak masuk akal. Lalu tuh Simon, untung dia koma di situ. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Jangan bertindak karena pakar ekonomi berkata. Jangan bertindak karena ahli ekonomi berkata. Tapi bertindaklah karena apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Lalu dia membuang jaring dan menangkap ikan sebanyak itu sampai jaring mereka robek. Saya sudah pernah berkhotbah, yang Tuhan khotbahkan, Tuhan bilang, ya,
buang jaring-jaringmu, nets dalam bahasa Inggris N-E-T pakai S, artinya jaring-jaring. Tapi Alkitab tulis Petrus cuma buang net saja. Kenapa? Yang ada waktu di mana ikan untuk bangun kita tangkap, waktu di mana ikan bangun saja kita tidak dapat apa-apa. Apalagi sekarang di mana ikan tidur, buat apa buang banyak-banyak. Tuhan punya perkataan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kalau dia bilang buang jaring-jaring, berarti dia siapkan berkat sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Karena dia cuma buang satu net, makanya netnya robek. Karena tidak bisa menampung berkat yang sudah Tuhan berikan sesuai dengan perkataannya. Bisa bilang amin? Elia berkata kepada janda, pinjam jerigen jangan terlalu sedikit. Dan dia taat. Kemudian masuk ke rumahmu, tutup pintu, tutup jendela, tutup semuanya. Jangan izinkan kekhawatiran, jangan izinkan perkataan-perkataan orang membuat engkau menjadi tawar hati. Makanya selama mereka mengelilingi tembok Yeriho, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, jangan bicara apa-apa. Supaya mereka tidak menularkan kecemasan di antara satu dengan yang lain. Lihat itu, tembok besar sekali. Kulihat itu, wih, orang mereka tidak diizinkan untuk menularkan kecemasan satu dengan yang lain. Diam saja. Nanti pada hari ke-7 bersoraklah. Jadi cuma diam, jangan menularkan. Yang kedua bersorak. Bersorak walau tembok belum runtuh sudah bersorak, saudara-saudara ya. Artinya kalau Tuhan janji, ya dan amin. Petrus tidak percaya, dia cuma buang satu net saja. Dia tidak buang net seperti yang Tuhan perintahkan. Akhirnya jaringnya menjadi koyak karena ikan terlalu banyak. Kemudian begitu sampai di darat, dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan Petrus menyadari bahwa dia orang berdosa? Kapan Petrus menyadari bahwa dia orang yang tidak layak untuk menerima berkat ini? Setelah melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi setelah anak-anak kita berkati, kita ucapkan berkat dan mereka merasakan kebaikan Tuhan, mereka akan mencari Tuhan. Jadi dasar mereka mencari Tuhan bukan karena peraturan, bukan karena perintah orang tua, tapi karena betul-betul mereka mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu jauh lebih indah. Jadi ucapkan berkat Tuhan ya. Saya semua ajar buat saudara ulang-ulang barang ini, bahwa semua kita sementara menuju kepada kemuliaan yang luar biasa. Efesus pasal 4 kita akan sampai di taraf di mana kita menjadi sama seperti Kristus. Bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan, tetapi menjadi dewasa sama seperti Kristus. Jadi melankolis, flegmatis, sanguinus, kolerik, itu cuma titik start menuju kepada Kristus. Jangan pasang permanen, saya ini memang melankolis Pak. Tidak, saya ini karakter Kristus yang start dari melankolis, start dari kolerik. Jadi saudara-saudara kita semua sementara menuju kepada karakter yang sama, yaitu karakter Kristus. Sehingga kalau sampai di situ kita bisa bilang begini, kulihat di wajahmu kemuliaan. Nah itu karakter Kristus. Bukan kulihat di wajahmu wajah kolerik, bukan saudara, wajah flegmatis, bukan saudara, wajah Kristus. Semua kita akan menuju ke sana, cuma berangkat dari terminal yang berbeda. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, finish kita pasti akan sama, yaitu menjadi seperti Kristus. Setuju, katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi semua kebaikan Tuhan itu mendorong kita kepada janji Tuhan, mendorong kita untuk melayani Tuhan, mendorong kita untuk bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, Tuhan sementara menampakkan diri, saudara-saudara ya. Menampakkan diri yang pertama itu kepada 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Kemudian malam itu juga di hari kebangkitan, dia muncul di kamar loteng Yerusalem di mana mereka sementara mengunci diri. Dan dia berkata, Shalom, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Thomas tidak ada. Lalu waktu ketemu Thomas di Pasar Hamadi, saudara-saudara ya, lagi jalan-jalan, Thomas, kemarin kami sudah ketemu dengan Yesus. Satra percaya. Rupanya Thomas ini penganut kepercayaan di mana tidak ada kebangkitan orang mati. Sampai orang Saduki bertanya begini, nanti yang di sorga, dia punya suami yang mana? Karena dia sudah menikah dengan dia punya kakak adik itu ada 3 atau 4 ya. Karena di dalam masyarakat Yahudi untuk mempertahankan keturunan, ya, mempertahankan marga, mempertahankan warisan, mempertahankan suku, saudara-saudara ya. Kalau tidak pakai cara itu, suku bisa habis, bisa hilang, saudara ya. Jadi untuk pertahanan suku, kalau kakak meninggal, maka adik kawin. Kalau adik meninggal, maka kawin lagi. Nah itu yang kalau saudara bisa ambil cerita dari Tamar dan Yehuda ya. Tamar dan Yehuda ini karena Tamar ini menikah anak yang tua daripada Yehuda, namanya Sua. Lalu Sua ini meninggal. Lalu dikasih yang kedua namanya Onan. Onan juga meninggal. Lalu yang paling ketiga ini
Jangan ini, kayaknya dia sisi maut ini. Kalau dua sudah mati, jangan-jangan yang ketiga juga mati ini saudara ya. Biasa kan ada orang punya kepercayaan begitu, ini sisi terbaik ini saudara ya. Kalau ada orang suka cuci piring pica, aduh tangan terbagus ini saudara ya. Lalu beberapa punya kepercayaan, ambil bari piring pica itu garuk di tangan sampai bilur-bilur, sampai luka, supaya sembuh. Saya bilang, bukan itu tahyul saudara, itu tahyul. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya si Yehuda bilang, sudah kau pulang di kau orang tua. Padahal di dalam masyarakat Yahudi tidak ada cerita kalau sudah dibayar, dipulangkan. Tapi hari itu dia dipulangkan, kemudian saudara-saudara dia dengar Yehuda mau pergi menggunting bulu domba bersama dengan seorang temannya. Kemudian dia buka kain kabungnya atau kain janda, karena semua orang yang pakai telekung itu tanda kepemilikan. Cuma beda warna saja. Kalau telekung warna ini, oh ini janda. Kalau telekung warna ini, oh ada sudah minang. Makanya waktu Ribka tanya sama Eliezer, siapa itu? Ketika mereka perjalanan pulang pergi ke Kanaan, sampai itu sudah dia itu yang saya bayar 10 ekor unta dengan mas-mas buat kau, langsung cepat-cepat dia pakai telekung. Karena tidak, Ishak bisa mempersalahkan si Ribka, kamu ini orang lain bisa ambil kau tanpa salah karena kau tidak punya tanda gitu. Cepat-cepat dia pasang telekung. Jadi telekung atau kerudung atau cadar itu sebetulnya tanda kepemilikan, bahwa ini sudah ada yang punya. Kalau belum pakai, orang bebas ya. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Dia buka telekung kejandaannya, dia colek, dia pakai eyeshadow, bulu mata palsu, dia kasih merah pipinya sedikit, duduk di tikungan jalan. Si Yehuda lihat, dia tertarik, saya mau pakai kau. Lalu dia tanya begini, oke, sebelum kita melanjutkan, kita buat pembicaraan dulu. Apa itu? Kau mau bayar apa saya? Saya mau bayar dengan kambing domba. Mana? Saya baru pergi gunting ini. Terus, sudah kalau gitu saya minta KTP, kartu kredit, tanda pengenal. Oke, sudah. Tongkat itu kan sama dengan KTP, saudara-saudara. Oke, habis pakai dia pulang, tiba-tiba saudara-saudara si Tamar bilang begini, kasih tahu sahamil. Bukan Tamar kasih tahu, orang kasih tahu, kau anak mantu yang kau suruh pulang itu, yang lagi tunggu-tunggu, kau anak yang bungsu itu, dia hamil. Oh, panggil dia. Kita bukan bunuh, bukan cuma lempar dengan batu, kita bakar dia. Puji Tuhan, akhirnya doaku dijawab oleh Tuhan. Saya tidak akan jadi menyerahkan anak saya yang bungsu ini kepada dia, karena memang saya tunggu momen ini. Lalu begitu si Tamar dibawa, dan dia berkata begini, sebelum saya dibakar, bolehkah saya bicara? Oh boleh, saya hamil dengan orang yang punya KTP ini, dan yang punya kartu kredit ini. Langsung Yehuda bilang, saya yang salah, bukan dia yang salah. Baca, Tamar ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Luar biasa. Orang yang begitu bersungguh-sungguh untuk tidak mau kehilangan perjanjian. Karena dia tahu dia sudah terhisap dengan perjanjian dengan Tuhan. Dia tidak mau kehilangan. Apapun terjadi, saya tetap akan mati-matian untuk mempertahankan perjanjian ini. Walaupun saya harus menghadapi banyak tantangan, saya tetap harus mempertahankan kebenaran. Sudah tahu, dia namanya ada di dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Ya, PRS itu dari Yehuda dan Tamar. Oke. Saya berdoa supaya saudara memiliki hati yang semangat seperti begini, apapun terjadi, saudara tetap melayani Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, saya tahu Tuhan memperhitungkan waktu yang saudara berikan, karena cuaca di luar ini sebetulnya sangat mendukung untuk kita lanjut tidur saudara-saudara ya. Mantap ini, lihat, keren ini saudara, Tuhan minggu depan saja Tuhan ya, ini sedap sekali untuk tidur. Tapi saudara sudah mengalahkan keinginan itu untuk bisa datang, saya tahu sorga memperhitungkannya. Seorang teman, saya ingat seorang hamba Tuhan dulu yang bertugas di salah satu daerah. Dia berkata begini, saya tidak pernah berdoa di hari Minggu Tuhan berikan cuaca yang baik. Loh, pendeta-pendeta lain yang berdoa begitu, baru kau. Saya tidak pernah berdoa dan saya tidak akan mau berdoa seperti begitu. Kenapa? Karena coba lihat, kalau orang cinta kepada seseorang, itu biar, kalau orang lagi tunangan, sudah tahu, biar hujan batu dong pergi, betul tidak saudara? Hujan batu tampias, batu-batu tampias dong lari, saudara pergi. Pokoknya lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Kalau lagi cinta saudara-saudara ya, bahasanya memang bahasa gombal sekali saudara-saudara ya. Mama, apa yang terjadi kalau istrinya tunangannya terpeleset, yang disalahkan kulit pisang. Siapa yang buang kulit pisang ini? Udah kurang ngajar sekali. Tapi begitu sudah 3 tahun menikah, dia terpeleset, dia bilang, mama pemata di mana saudara-saudara ya. Malah mamanya yang dipersalahkan dulu, orang yang dipersalahkan sekarang, mamanya yang dipersalahkan. Begitu dia pergi ke wanita, papa jemput siap. Begitu tunggu-tunggu sampai semua ibu-ibu pulang, papa terjemput-jemput, akhirnya dia naik Maxim atau naik Grab. Papa kena turun, hujan. Dulu waktu tunangan, biar hujan pun akan kuseberangi, lautan akan kuseberangi. Saudara-saudara jangan terlalu percaya janji-janji gombal, saudara ya. Haleluya. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah gombal, dia berjanji setia dan adil. Yang setuju katakan amin.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bagaimana Tuhan sementara serius menempatkan diri kepada semua orang benar-benar bahwa dia hidup dan dia bangkit. Saudara-saudara, hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita karena dia hidup. Tanamkan ini dalam roh saudara. Jangan pernah pegang lagi tahyul-tahyul yang ada dari kampung di mana saudara berasal. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Saya minta maaf kalau ada nenek-nenek di sini, bukan berarti saudara termasuk di sini, tidak. Karena dulu zaman Paulus menulis hal ini, yang suka jadi sihir-sihir, yang suka jadi pegang. Oh itu biasa nenek-nenek ya. Lalu dibuat film kartun, ada nenek yang hidungnya agak panjang, pakai sapu bisa terbang. Nah, itu sebetulnya ada di sini ya. Jadi bukan berarti semua nenek-nenek hari ini perlu dihindari, tidak saudara-saudara. Banyak nenek hari ini yang begitu mengasihi, bahkan mereka punya uang tabungan mereka pakai untuk melayani Tuhan. Nenek-nenek jangan dianggap enteng saudara ya. Satu ketika ada seorang teman saya pergi pelayanan dan dia diundang oleh seorang nenek untuk makan di rumahnya. Begitu masuk dia kaget karena nenek itu akan menyembelih satu-satunya ayam piaraannya dia. Lalu ini pengkhotbah atau hamba Tuhan ini sangat kaget. Lalu dia bilang begini, nenek aduh jangan potong, ini cuma satu. Nenek ini melihat dia, memangnya saya mau potong ini buat kau kah? Lah terus mau potong buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Lah Tuhan Yesus mana? Lah kamu kan hamba Tuhan Yesus, jadi saya tidak potong buat kau, jangan GR dulu. Saya potong buat Tuhan Yesus. Jadi tidak semua nenek-nenek ini juga seperti di sini saudara ya. Ada nenek-nenek juga yang cinta Tuhan. Jadi saudara jangan trauma untuk jadi nenek. Aduh dong semua panggil saya nenek ini. Aduh. Saudara tenang saja, karena dimaksud sini karena nenek-nenek pada waktu itu tuh mewakili para witchcraft, para pesihir-pesihir. Gitu ya. Nah saudara-saudara jauhi, semua bilang jauhi. Jauhi itu tidak bisa buang. Kita harus hindari. Jauhilah IMI karena ada demo. Cari jalan lain. Jauhilah bundaran HI karena ada demo. Sudah tidak bisa, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, angkat bundaran HI, buang ke laut karena saya mau lewat di situ. Tidak bisa. Dia tetap ada di sana. Dan setiap bangsa itu punya tahyul beda-beda. Jangan pikir di Eropa, di Amerika tidak ada tahyul. Banyak, sudah banyak. Ya, saya perhatikan orang-orang India itu banyak yang jadi CEO perusahaan-perusahaan besar. Betul tidak? Apple, ya, Silicon Valley, ya pokoknya perusahaan-perusahaan besar di Singapura itu saya lihat orang-orang India banyak. Tapi kalau sudah bicara masalah tahyul, itu mandi tai sapi dong lakukan. Logikanya sutampia, sudah ya. Saudara logika, sudah ya. Kenapa? Karena itu orang kalau mau memikat hati seorang, hati orang atau hati massa, jualan agama itu paling laku. Karena kalau sudah jualan agama, saudara-saudara, itu yang tidak masuk akal pun dipercayai. Makanya Paulus berkata, jauhilah tahyul. Karena barang ini dijual dengan agama, dengan berbau agama. Orang Kristen pun kenapa dikasih tahu, saudara mau tahu kurang apa Timotius ini? Mamanya, neneknya, semua takut Tuhan. Aku teringat akan imanmu yang turun dari nenekmu Louis dan mamamu Yunike. Betapa si Timotius ini dibesarkan dalam keluarga yang takut Tuhan. Tapi masih diingatkan tentang tahyul. Karena di rumah Tuhan juga masih banyak tahyul. Habis ibadah, mama bilang sama anaknya, nak kau lagi hamil tuh. Terus jangan lupa peneti. Ini tahyul, memang ada hubungan apa tuh peneti dengan orang hamil. Tapi tahyul ini masih ada di mana-mana saudara ya. Nah saudara-saudara, kalau saudara tahu hal ini, jangan ikut menularkan lagi. Itu tahyul. Betul tidak? Saya ingat saudara-saudara ya, om saya itu adalah salah satu ASN yang dapat fasilitas motor dinas pertama di seluruh keluarga besar kami. Di mama punya kakak adik itu dia paling dapat duluan. Nah, kami semua berebut mau pakai zaman itu saya ingat Honda 90 itu kuncinya masih di luar, kabel-kabelnya masih, jadi kita pakai veneti, tusuk antara kabel satu dan kabel lain, betul lihat lampu netral menyala, start hidup saudara-saudara. Nah, saya punya saudara sepupu dia bilang begini, besok pagi dia masih tidur, katong dua kasih keluar pelan-pelan. Dia biasa bangun pagi, saya ada cara untuk bikin orang tertidur. Apa itu? Lempar kerikil 3 kali di seng, ting, ting, ting. Dia tertidur nyenyak. Begitu kerikil yang ketiga jatuh, dia bangun, saudara-saudara ya. Tahyul. Saya disuruh waktu itu pergi ke daerah Abis Genyem itu, Sentosa, saudara-saudara ya. Di sana sebelum Nimboran ke apa itu ya, yang jembatan pernah putus dulu saudara, sebelum ada pertigaan ke Lere dan ke Taja itu saudara. Nah di situ tidak ada signal. Lalu saya jemput salah satu pendeta di sana, saya disuruh untuk
Temani kita pergi panggil orang ini. Oh ya, mari kita pergi. Tapi dia ada atau tidak? Sudah kita jalan saja. Di pertengahan jalan dia bilang begini, orang itu ada. Duh, dari mana? Saya telepon juga tadi bisa. Saya ada dengar bunyi burung berkukuk. Itu artinya tanda dia ada. Oh, begitu sampai di sana orangnya tidak ada. Saya bilang burung bodoh, ini sudah bikin bodoh keturun semua. Ini saudara-saudara, kadang-kadang kita masih percaya yang seperti begitu, saudara-saudara ya. Haleluya. Hari ini berhenti percaya, percayalah firman Tuhan. Kami punya kepercayaan kalau orang mati di keluarga hari ketiga biasa dia masih melayang-melayang. Rupanya kepercayaan ini masih mirip dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi masih percaya kalau 3 hari orang itu masih bisa dibangkitkan. Makanya Tuhan datang di hari keempat. Supaya semua kepercayaan orang Yahudi itu patah semua. Akulah kebangkitan dan hidup. Mau ke-4 kah, ke-10 kah, ke-100 kah, akulah kebangkitan yang hidup. Karena orang Yahudi percaya kalau 3 hari rohnya masih gentayangan. Nanti kalau hari keempat, so tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan datang di hari keempat di mana Lazarus mati. Yohanes pasal 11. Nah kami punya kepercayaan. Kalau ada keluarga yang meninggal hari ketiga biasanya dia suka datang. Lalu kami tentukan rumah yang paling besar untuk bisa menampung keluarga besar. Kita kumpul tiba-tiba sudah bau deklon. Ya, deklonnya dulu kan mayat dikasih deklonnya. Saudara. Lalu di belakang tiba-tiba krungkrang. Itu dia sudah datang. Padahal kucing yang lewat. Saudara. Padahal kucing yang lewat. Dia lewat di tempat piring cari makan. Piring bunyi krungkrang. Dia sudah datang. Nah kepercayaan itu bertumbuh. Waktu kami tinggal di Dok 8. Di Dok 8 itu hampir semua rumah punya bak besar seperti bak baptisan. Kenapa? Air susah sekali. 1 bulan sekali baru jalan, 2 minggu sekali sudah haleluya, sudah ya. Nah, waktu kami tinggal sudah beberapa lama, tiba-tiba ada tetangga yang ngomong, pernah ada orang mati di bak ini, di bak dalam rumah kami, pernah ada orang tenggelam. Mulai hari itu semua dalam rumah ketakutan, saudara ya. Kalau ada pintu di belakang, dong lari semua. Saya bilang, tidak wajar ini, tahyul ini, orang mati sulama masih demo. Lalu saya bilang begini, kalau ada bunyi bilang begini, terima kasih Tuhan karena kau kirim malaikat-malaikat jaga kami. Taruh kata yang datang setan dia stres karena kehadirannya tidak diakui, saudara-saudara ya. Kita lebih mengakui firman Tuhan daripada dia. Percuma saya datang di rumah ini. Tiap kali saya datang dong bilang malaikat pada saya datang mau ganggu ini. Dong tidak terketuk-ketukan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Setan itu tidak punya kuasa lagi karena semua kuasa sudah dipatahkan. Yang dia punya itu cuma bikin gara-gara saja. Dia cuma bikin gara-gara. Jadi kalau saudara lagi diganggu bilang begini, terada masalah. Saya tak percaya. Saya jauhilah tahyul, berhenti percaya dengan barang-barang terlaku itu. Kalau cicak bunyi berapa kali ini genap atau ganjil ini. Kalau burung bunyi, ini siapa yang mati lagi ini saudara. Tangkap tuh burung itu bikin rica-rica di kuali. Saudara-saudara ya, ini yang bikin saya ganggu ini. Kalau ada cicak bunyi, panah dia kasih makan arwana, saudara-saudara ya. Selesai saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berhenti percaya kepada tahlil, lalu latihlah dirimu beribadah. Mengucap syukur perlu dilatih. Ada orang yang tidak bisa tidur kalau gelap. Makanya dia mesti lampu menyala. Kalau dia sudah tidur baru listrik mati aman. Tapi kalau dia belum tidur terus listrik mati, dia sesak napas langsung. Kenapa? Dia punya mindset, punya kepercayaan bahwa gelap itu pasti ada makhluk jahat. Padahal lalu berbicaralah Tuhan dari dalam badai. Aku akan berikan kepadamu harta benda yang tersembunyi di dalam kegelapan. Justru di balik kegelapan itu kita bisa menerima harta yang luar biasa. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Waduh saudara, waktu berjalan cukup cepat sekali. Minggu depan kita sudah ada di bulan Mei ya. Jangan lupa, sudah bulan kelima. Ini bulan 4 terakhir, minggu terakhir. Kuartal pertama selesai. Dan kalau bulan Mei selesai, semester sudah selesai. Yang belum kasih turun Merry Christmas, jangan kasih turun lagi saudara-saudara ya. Kalau sekarang masih bisa kasih turun saudara-saudara ya. Tapi nanti kalau sebulan depan, stop terus kasih turun. Karena tinggal 6 bulan lagi kita akan masuk. Kurang dari 6 bulan kita akan masuk di Merry Christmas saudara-saudara ya. Dan rata-rata semua orang yang merayakan Merry Christmas tahun 2024 menggunakan semua ornamen yang tergantung dari tahun 2023 saudara. Karena sibuknya lupa dikasih turun. Mungkin saudara berkata, iya itu saya Pak. Karena sampai sekarang juga saya belum bongkar-bongkar saudara. Terus usah bongkar sudah, hajar saja saudara-saudara ya. Ingat kata Mary itu artinya sukacita. A merry heart, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah, osteoporosis. Selesai. Semangat yang patah, mengeringkan tulang. Osteoporosis. Biar minum kalsium tiap hari. Kalau patah semangat, tetap tulang keropos. Saudara-saudara ya. Tapi biar tidak minum kalsium, tapi semangat terus, tetap tulang kencang. Bisa bilang amin. Bilang kiri kanan, saya lihat kau tulang kencang sekali. Saudara ya. Iya, karena kau sukacita. Haleluya.
Biar dompet kosong suka cita. Biar insentif tercair haleluya. Biar perjalanan dinas dapat potong puji Tuhan. Bapak terasa sayang, rasa ini. Sebelum saya rasa Tuhan sudah rasa lebih dulu saudara-saudara ya. Dia sudah tanggung semuanya. Jadi tidak usah susah kita hidup karena kebaikan Tuhan. Nah, pergi ke Yohanes 21 kita akan lihat saudara-saudara. Karena ini akan jadi konklusi. Jadi minggu pertama Tuhan menampakkan diri 8 hari kemudian minggu ketemu minggu ya. Jadi minggu ini 8 hari kemudian Thomas hadir dan ketika Thomas hadir Tuhan bilang ini, Thomas pegang ini saya tangan, cucuk jari di lambung, saya Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kalau orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, di sini Thomas berkata ya Tuhan dan Allahku, dan Tuhan tidak bantah. Jangan panggil saya Tuhan ya, jangan panggil saya Allah, tidak. Dia tidak bantah, berarti dia Tuhan dan dia adalah Allah. Lalu saudara-saudara, ini adalah kali yang ketiga. Jadi sesudah itu, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena itu hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Dan ini perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama, kerja, masuk hari masuk hari Sabat, masuk hari ke-7, istirahat. Kita hari pertama beribadah, baru kerja. Jadi kita istirahat dulu, kerja. Kalau yang lama kerja, istirahat. Kalau kita istirahat, kerja. Makanya saudara-saudara, waktu saudara beribadah, itu menolong sekali saudara untuk kerja di hari Senin. Kalau saudara tidak ibadah, saudara, hari Senin langsung stres, saudara-saudara ya. Hari Senin langsung stres. Tapi saudara, itu menolong saudara. Makanya periksa saudara punya tensi hari Minggu pasti normal, saudara. Pasti normal. Semua pasti normal. Besok masuk hari Senin, sedikit membantu karena ibadah, saudara-saudara. Saya tidak terlalu stres menghadapi tekanan. Makanya orang yang tidak beribadah tuh dia selalu bikin status I hate Monday. Besok saya akan berikan saudara status semua saudara ya. Pasti tidak ada yang tulis saya benci Senin saudara ya. Tapi saya sukacita. Kenapa? Setiap hari dijadikan oleh Tuhan. Mazmur 118, inilah hari yang Tuhan jadikan. Marilah kita bersuka-suka di dalamnya. Jadi sebagai orang percaya tidak ada Jumat Kliwon genderuwo gentayangan. Yang ada harinya Tuhan. Haleluya. Orang Jawa itu percaya primbon. Dan di primbon itu kalau ada orang digigit anjing itu susah mereka kalau mimpi. Tapi di Manado kalau mimpi digigit anjing besok mau makan RW. Saudara-saudara ya. Nanti kita termasuk di Yohanes 21 nih saudara-saudara. Inilah kali yang ketiga di mana Tuhan menampakkan diri ayat 14. Itulah kali ketiga, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi urutannya saudara bangkit, hari kali pertama di kamar, minggu depan juga di kamar loteng, kemudian mereka balik ke Galilea. Karena di kamar loteng itu terjadi di Yerusalem, kemudian mereka balik ke Galilea dan peristiwa ini terjadi di tepi danau Tiberias atau danau Galilea atau danau Genesaret. Satu danau dengan 3 nama atau lebih dari 1 nama. Tiberias karena ada kota yang dibangun, dipersembahkan kepada Kaisar Tiberius, kemudian Galilea karena itu wilayah atau daerah Galilea, lalu Genesaret bahasa Ibraninya Kineret karena bentuknya seperti harpa. Genesaret atau Kineret itu artinya harpa. Kalau saudara drone ke Danau Galilea itu bentuknya seperti harpa. Makanya disebut Kineret atau Genesaret. Satu danau dengan beberapa nama. Dan kali ini dipakai nama Tiberias. Tidak ada waktu untuk saya jelaskan. Lalu Tuhan pagi-pagi datang ketika hari mulai siang. Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mata mereka belum mengenal. Ya, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Ini perkataan pertama. Saudara, wajah bisa berubah, tubuh kemuliaan tapi suaranya tetap sama. Domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara, saya kini seorang bapak yang pergi bertugas di luar, pegawai outsourcing jauh sekali, dan itu bermil-mil jauh dari rumahnya, kemudian perusahaan di mana dia bekerja mengalami musibah, di mana kebakaran, dan dia ada di dalam perusahaan itu, dan mengalami kebakaran yang serius sekali, sampai seluruh wajahnya harus direkonstruksi lagi, dia kehilangan semua bentuk yang aslinya, semua kulitnya hancur, pokoknya hampir 80% dia mengalami kebakaran, dan itu membuat wajahnya berubah. Sudah tahu waktu dia pulang ke rumahnya, tidak ada orang yang mengenal, tidak orang tahu siapa
siapa orang ini. Tapi waktu dia berbicara, istrinya tahu, ini suamiku. Saudara, wajah bisa berubah. Tuhan boleh pakai tubuh kemuliaan, tapi suaranya tetap sama. Aku gembala dan kamu adalah domba-dombanya. Saya berdoa saudara akan kenal suara domba. Bisa bilang amin? Kenapa? Karena domba-domba mengenal suaraku. Kalau ada suara bilang begini, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Saya tahu, ini gembala punya suara. Ini gembala punya suara. Tapi kalau dia bilang begini, hajar dia, dia terlalu kurang ajar. Ini bukan sapu gembala punya suara. Karena gembala tidak pernah ngomong seperti begitu. Bisa bilang amin? Kasih tahu di sebelah, kau sudah dengar itu. Jangan dengar suara yang lain. Domba-dombaku mengenal suaraku. Haleluya. Nah, kalimat pertama, hai anak-anak, ini harusnya mereka tahu. Tapi mata mereka kabur, oke lah. Tapi telinga mereka juga tertutup. Adakah kamu mempunyai lauk? Jawab mereka, tidak ada. Komunikasi terjadi. Lalu kata yang kedua, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Mereka melakukannya. Nah, ayat 7, murid yang dikasihi namanya Yohanes. Tidak ditulis namanya, tetapi kita tahu murid yang dikasihi adalah Yohanes. Dan Yohanes berani menulis tentang dirinya. Murid yang dikasihi, yang selalu bersandar di dada Tuhan, yang selalu dengar detak jantung Tuhan. Dia yang kenal bahwa ini adalah suara Yesus. Ini adalah suara gembalanya. Itu Tuhan. Petrus tidak tunggu perahunya sandar. Langsung dia lompat di sisi perahu untuk mendapatkan Yesus. Apa yang membuat Petrus mencari Yesus? Karena kasihnya. Kalau ada orang sering menghukum kita, mereka akan menghindar orang itu. Kalau ada dosen atau guru yang killer, rata-rata mahasiswa atau murid minta izin untuk hadir pas di jam pelajarannya. Tapi kalau ada dosen yang begitu baik, biar mereka sakit pun mereka akan hadir. Kenapa? Mereka akan mendapatkan penerimaan. Kenapa Petrus bisa terjun dan mendapatkan Yesus? Karena dia mendapatkan penerimaan. Kedua kali pertemuan dengan Tuhan, tak satu pun Tuhan bicara tentang pelanggaran di masa lalunya. Karena Tuhan sudah basuh dengan darahnya yang kudus. Pada pertemuan pertama, Petrus, saya mau kasih ingat kau, satu kali kau menyangkal, saya coret kau. Tidak ada. Karena Tuhan sudah menghapus dosanya. Berhenti mempercakapkan apa-apa dosa-dosa pelanggaran yang sudah Tuhan hapus. Mulailah percakapan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dari 2 kali pertemuan itu, tak satu pun Tuhan bicara tentang pelanggarannya. Itu yang mendorong Petrus terjun mendapatkan Tuhan. Ketika saudara sadar betapa baik Tuhan dan dia mau menerima kita apa adanya, itu mendorong kita untuk datang mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap kali kita perjamuan, kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kita ingat akan kasih-Nya. Dan hari ini saudara, jangan terlalu banyak renungkan hal-hal yang di TikTok dan di YouTube. Yang perang dagang antara Cina dan Amerika. Masalah-masalah yang timbul. Semua uang-uang THR, uang-uang insentif, uang-uang dinas dipotong. Jangan terlalu renungkan. Renungkanlah pemeliharaan Tuhan. Kalau aku hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mulailah renungkan, besok ada mujizat. Tuhan punya bendahara di muka bumi banyak sekali. Bahkan saudara akan kaget. Orang yang berhutang kepada saudara yang saudara sendiri sudah lupa. Tiba-tiba 20 tahun kemudian ditelepon. Saya mau bayar utang. Loh, saya juga sudah lupa. Tuhan menggerakkan hati saya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya besok ini ada mujizat. Minggu ini sebelum bulan keempat berakhir, Tuhan akan nyatakan perkara yang luar biasa. Karena tanggal 1 nanti hari buruh itu jatuh di hari Kamis. Tanggal 2 hari pendidikan jatuh di hari Jumat. Tanggal 3 hari Sabtu dan tanggal 4 minggu yang pertama. Yang mau lihat tiket habis ibadah jangan sekarang. Habis badan sudah mau lihat. Pak sudah nih hari kejepit boleh terbang? Boleh. Masih ada yang 3 juta, masih ada yang 4 juta saudara ya. Saya sulit sebelum khotbah supaya saya kasih tahu buat kau saudara. Artinya biar dom potong kau bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Dan Tuhan bisa memberkati kita di tengah krisis. Ishak menuai 100 kali lipat di tengah krisis. Lalu timbullah kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama. Lalu timbullah krisis. Ini bukan krisis yang pertama. Krisis demi krisis. Tetapi Tuhan bukan di luar krisis. Tuhan ada di dalam krisis. Dan Dia bisa mengubah menjadi berkat.
Abimelek berkata, engkau telah menjadi orang yang sangat berkuasa. Dia diberkati luar biasa. Dan dia gali sumur, semua yang dia gali berhasil. Orang ambil, ini punya kami. Ambil no, dia tidak stres, tidak terganggu. Padahal itu sumur ada sertifikatnya, sumur ada mereknya. Sudah saudara, berhenti bertengkar soal warisan. Percayalah, saudara punya warisan dari surga jauh lebih hebat. Ya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya melihat orang yang rela melepaskan warisannya, jauh lebih kaya daripada orang yang pegang warisan. Artinya kalau itu dilakukan baik-baik, haleluya. Tapi kalau bertengkar, ambil no, silakan. Tuhan memberkati. Saya tidak tahu kenapa belok di warisan. Karena mungkin saudara sudah siap-siap data dan ini untuk hajar, buku hajar. Biar dia kakal itu kurang aja, tong bagi dia, tong belah dia. Tidak. Hubungan jauh lebih. Bicara harta saudara tidak beda dengan Laban. Tapi kalau sudah bicara tentang hubungan, saudara seperti Yakub. Dibodohi berulang-ulang. Tapi Tuhan kasih berkat luar biasa. Dan hari ini Yakub punya nama diucapkan di setiap ibadah. Berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub. Tidak ada yang bilang berkat Laban, tidak ada saudara, tidak ada, berkat Yakub. Saya percaya dimanapun saudara berada, hidupmu akan menjadi berkat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.